dalam permulaan ini proses seseorang yang ingin menuju Allah Ta'ala. Bagaimana prosesnya? Nah, di sini diberi peringatan oleh Syekh Ibnu Ajibah. Beliau mengatakan, wa mimma yata'akkadun nadharu ilaihi fil bidayah tashihu ma yuftaqaru ilaihi fi sulukihi. Seseorang yang ingin menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala, maka langkah awal yang harus dia lakukan itu adalah tashihu ma yuftaqaru ilaihi, meluruskan apa yang dia butuhkan dalam perjalanannya. Yaitu apa? Bekalnya maksudnya min ilmi syariati. Pertama ilmu syariat. Wa ilmil tariqati, dan yang kedua adalah ilmu tarikat, ilmu tasawuf. Karena apa? Fal amalu bila ilmin jinayatun. Karena beramal tanpa ada ilmu yaitu merupakan sebuah pelanggaran. Melakukan satu perbuatan tapi tidak berdasarkan atas ilmu, itu adalah satu perbuatan jinayah. Jadi jinayah bahasa kerennya sekarang, dia sedang berbuat kriminal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawina ta'allum ta'lim nafil intifadha wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa, para hadirin Maksud Kulhu yang ada di sini yang sebentar lagi akan pulang. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita masih bisa bersama-sama belajar, bersama-sama mengaji, bersama-sama menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pengajian kitab Al-Hikam ini, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'aliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, al-hadiniyah wa la kulli niyatin salihah wa la manawa bihi aslafuna salihun wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Qala al-musannif al-imam Ibnu Athaillah as-Sakandari wal imam Ali al-Muttaqi al-Hindi fi kitabihima al-Hikam wa an-Nahjil Atam fi tabibil hikam babu tafawuti maratibis salikin mubtadi'an wa muntahiyan ila an qala murasalatun fi dzikri halis saliki min ibtida'i safarihi ila intihai. Ini merupakan penutup ya dari bab ini, di mana pada akhir bab ini Syekh Ibnu Athaillah as-Sakandari menutup bab bab tafawut maratibis salikin mubtadi'an wa muntahiyan yang nanti akan dilanjutkan pada bab al-qabd wal basd. Langsung saja, murasalatun fi dzikri halis salik, murasalatun utawi iki iku surat-suratan fi hali dzikri saliki, fi dzikri halis saliki ing dalam menyebutaken tingkah salik. Minibtida'i safarihi, saking permulaan perjalanan salik ilan tihaihi maring puncake safar salik. Amma ba'du, anapun yang dalam sawise basmalah lan hamdalah, fa innal bidayati mongko temen setuhune pira-pira permulaan, pira-pira kawitan mujallatun mujallatun nihayati iku kang den pertelaaken pira-pira puncak, nihayah puncak. Wa innaman lan tamun setuhne wong kanat kang ana billahi kelawan Allah. Apa bidayatuhu pertelaane permulaane man kanat mongko ana ilaihi maring Allah, ilaihi ku tetep maring Allah, nihayatuhu apa puncake man. Wal mustaghulu lan utawi kang den tungkulaken bihi kelawan bihi apa bihi kelawan ma atau syai.
Huwa ya al-mustaghulu bihi iku alladzi ahbabtahu iku kang demen sapa sira ing alladzi wasara talan cepet-cepetan sapa sira ilaihi maring alladzi. Wal mustaghulu lan kang den tungkulaken lan utawi kang den tungkulaken anhu saking syai wa ya al mustaghul anhu iku al mu'tharu iku kang den dinginaken alaihi ing atase alladzi atau alaihi ing atase mustaghul anhu. Man utawi sapane wong aikona kang yakin sapa man anallaha ing temen setuhne Allah iku yatlubuhu iku nyuprih sapa Allah ing man sadaqa mongko jujur apa at-talabu salah itu bro bukan at-talaba tapi at-talabu apa nyuprih ilaihi maring Allah. Wa man alima wa man lan utawi sapane wong alima kang yakin sapa man anal amra ing temen setuhune urusan kulau yaskabe amr iku biadihi iku tetep kelawan tangane Allah injama'a mongko jadi kumpul apa amr bitawakkuli kelawan tawakal alaihi ing atase Allah. Terus wa annahu lan temen setuhune panjang ya namanya. Wa annahu lan temen setuhune kelakuan iku labuda ora kena ora libina ihadal wujud maring bangun iki wujud apa antan hadima apa iku antan hadima iku yento dadi roboh apa da'aimuhu pira-pira cagake wujud da antan hadima apa yento apa da'aimuhu pira-pira cagake wujud wa andus labalan yento den nafiaken apa karaimuhu pira-pira kemuliaane wujud. Fal aqilu mengko te wong kang berakal iku man wong kana kang ana sapa akil bima kelawan barang huwa kang utawi ma abqa iku luweh kekal afrahu iku luweh atau afrahu iku luweh senang atau luweh bahagia akan gawe bahagia minhu saking ma lima maring barang huwa kang utaima iku yafna kang hancur atau rusak apa. Oke, udah sampai situ aja. Nah. Ini dalam bab ini sebagai penutup ya. Penutup dari bab tafawut maratibis salikin atau klasifikasi derajat yang dimiliki oleh para salik baik dari kalangan mubtadi junior ya atau wamuntahian dan senior. Al-Musannif Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah itu menyebutkan sebuah murasalah. Di murasalah itu surat-suratan. Ya kayak sekarang kan zaman sekarang kan SMS-an atau WA-an gitu ya, saling WA. Nah, zaman dulu pun juga ada. Kalau zaman sekarang pakai HP, kalau zaman dulu pakai surat, pakai kertas. Nah, kalau zaman dulu di antara satu ulama dengan ulama yang lain itu saling surat-suratan, bahkan mulai dari zaman siapa itu? Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau itu dikirimi surat oleh seorang ulama ahli hadis, ahli fikih yaitu Abdurrahman bin Mahdi. Di mana Imam Abdurrahman bin Mahdi ini seorang ulama al-hafidh, ulama pakar hadis, ulama pakar fikih, meminta kepada atau mengirim surat kepada Syekh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala untuk menyusun sebuah kitab, sebuah karangan di mana dari karangan ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi sebuah metodologi atau cara yang digunakan agar para pembaca Al-Quran, para pembaca hadis ini bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Nah, kemudian susunan Imam Syafi'i itu yang kemudian terkenal dengan nama Ar-Risalah fi Usulil Fiqh. Ya aslinya surat. Itu aslinya surat yang merupakan jawaban dari Imam Syafi'i
radhiyallahu taala anhu kepada Imam Abdurrahman bin Mahdi. Begitu juga dengan risalah yang terjadi antara risalah yang murasalah atau surat-suratan yang terjadi antara Imam Malik radhiyallahu taala anhu dengan seorang imam ahli fikih dan hadis sekaligus yaitu Ibnu Abi Laylah. Itu pun juga sama. Isi dari surat itu merupakan perdebatan antara mereka berdua. Jadi dalam surat itu mengandung ilmu pasti ya, karena yang menulisnya itu ulama. Yang kedua, adab akhlak antara satu ulama dengan ulama lain itu saling memuliakan, saling menghormati. Dan yang ketiga itu adalah diskusi ilmiah yang terjadi di antara Imam Malik radhiyallahu taala anhu dan juga Imam Ibnu Abi Laylah. Itu zaman dulu. Terus dari zaman ke zaman berkembang itu. Sampai di zamannya, di masanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang meninggal pada tahun berapa nih? Oh, 700 berapa? Waduh. Beliau meninggal pada tahun 709 Hijriah. Meninggal pada tahun 709 ya, ingat-ingat. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari meninggal pada tahun 709 Hijriah. Jadi sezaman dengan Ibnu Taimiyah ya. Sezaman dengan Ibnu Taimiyah atau generasi beliau itu ya generasi murid dari Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Itu 709. Atau satu generasi juga dengan Imam Zainuddin Al-Iraqi. Ya, tuh untuk generasinya. Ya karena memang Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini dalam silsilah keilmuannya itu beliau dari Syekh siapa tuh? Gurunya Abul Abbas Al-Mursi dan Syekh Abul Abbas Al-Mursi itu dari Imam Abul Hasan Asyadili dan Imam Abul Hasan Asyadili itu dari gurunya yaitu Syekh Abdussalam Ibnu Mishish, benar ya? Abdussalam Ibnu Mishish yang kesana silsilah tarekatnya dikenal itu di mana-mana. Walhasil surat-suratan antara Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan beberapa sahabatnya itu ada yang menanyakan kepada beliau tentang bagaimana sih kondisi seorang salik. Kondisi seorang salik, kondisi seorang murid yang ingin menjalani atau melewati perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya oleh Al-Imam Ali Al-Muttaqi Al-Hindi beliau mengutipkan murasalah tadi dengan murasalatun fi dzikri halis salik min ibtida'i safarihi ila intihai. Jadi murasalah atau surat-suratan ini menjelaskan tentang bagaimana kondisi dari seorang salik mulai dari awal dia melewati perjalanan, menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala mulai dari startnya sampai finishnya. Nah, itu dijelaskan di dalam murasalah ini. Nah, kata beliau, amma ba'du fa innal bidayati mujallatun nihayat. Sesungguhnya beberapa permulaan atau permulaan yang dialami, yang dilakukan oleh para salikin itu merupakan penampakan awal dari puncak perjalanannya, finish perjalanannya. Sehingga wa man kanat billahi bidayatuhu kanat ilaihi nihayatuhu. Sehingga barang siapa yang permulaan perjalanan menuju Allah Ta'ala itu oleh Allah, maka maka finishnya itu akan sampai kepada Allah. Artinya seseorang yang ingin
Seseorang yang sedang melakukan proses, entah itu belajar ngaji seperti ini, bukan? Atau seseorang yang sedang melaksanakan ibadah, mau sholat kayak, mau puasa, mau zikir, mau wirid, dan seterusnya. Kalau memang dasarnya itu adalah oleh Allah, maka finishnya juga akan sampai kepada Allah. Tapi ketika ibadahnya itu bukan karena Allah, dia beribadah, tapi karena ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, ya maka yang finish perjalanan yang dia tempuh itu adalah hanya tujuannya. Makanya hal ini menjadi sebuah peringatan bagi kita, di mana ketika kita ini menjalankan sebuah ibadah apapun itu, ketika niat awalnya itu adalah untuk Allah, maka puncaknya, finishnya itu adalah kepada Allah. Itu tuh. Nah, sehingga dalam permulaan ini proses seseorang yang ingin menuju Allah Ta'ala. Bagaimana prosesnya? Nah, di sini diberi peringatan oleh Syekh Ibnu Ajibah. Beliau mengatakan, wa mimma yata'akkadun nadharu ilaihi fil bidayah tashihu ma yuftaqaru ilaihi fi sulukihi. Seseorang yang ingin menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala, maka langkah awal yang harus dia lakukan itu adalah tashihu ma yuftaqaru ilaihi, meluruskan apa yang dia butuhkan dalam perjalanannya. Yaitu apa? Bekalnya maksudnya, min ilmi syariat. Pertama ilmu syariat. Wa ilmil tariqati, dan yang kedua adalah ilmu tarikat, ilmu tasawuf. Karena apa? Fal amalu bila ilmin jinayatun. Karena beramal tanpa ada ilmu, yaitu merupakan sebuah pelanggaran. Melakukan satu perbuatan tapi tidak berdasarkan atas ilmu, itu adalah satu perbuatan jinayah. Jadi jinayah bahasa kerennya sekarang itu apa ya? Tindakan apa nih? Kejahatan itu apa namanya? Kriminal. Sebuah tindakan kriminal. Kriminalnya kepada Allah Ta'ala. Dia sedang berbuat kriminal nih. Atau seseorang yang ingin melaksanakan sholat, dia nggak pakai wudhu dulu, nggak pakai wudhu, ya kan? Pakaiannya itu dalam keadaan najis, dia nggak tahu tata cara wudhu itu bagaimana, tata cara sholat itu bagaimana, nggak belajar dulu, kemudian dia sholat aja gitu. Dalam berzikir pun sama, zikir itu ada adabnya, ada syaratnya. Zikir itu ada hal-hal yang dilarang di dalam zikir itu apa saja, hal-hal yang dibutuhkan dalam zikir itu apa saja. Dia nggak tahu, dia zikir aja. Nah, bisa jadi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dia berzikir tapi tidak usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru sebaliknya, dia berzikir semakin banyak zikirnya, tetapi hatinya itu semakin kotor. Ketika hatinya kotor, dia mudah untuk digoda. Ketika dia berzikir kemudian didatangi oleh jin yang berwujud rupa menjadi lampu misalnya. Oh, ini adalah Tuhan saya gitu. Kan bahaya. Bahaya. Kenapa? Ya karena dia melakukan satu perbuatan tanpa ilmu. Ya, dan bisa jadi, dan itu merupakan jinayah, satu perbuatan kriminal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan sebaliknya juga, tadi amal tanpa ilmu. Dan sebaliknya, wal ilmu bila ilmin wasilatun bila ghayatin. Sama seseorang yang belajar terus dari pengetahuan yang sudah dia ketahui dari pembelajarannya, dari ngajinya, tidak diamalkan, maka itu sama saja seperti kendaraan yang nggak nyampe-nyampe, kendaraan yang berjalan tapi dia tidak punya tujuan. Karena kalau kita naik bis nih dari Cinangka, dari Cilegon misalnya, punya tujuan jelas, oh saya pengen ke Cirebon, pengen ziarah ke
Kanjeng Sinuhun Syarif Hidayatullah misalnya. Kan ada tujuan. Nah giliran dia nggak punya tujuan, ke terminal naik bus, ditanya kemana nggak tahu, pokoknya saya pengen naik bus aja. Ya kan? Nah, membingungkan orang yang seperti ini. Oleh karenanya dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, terutama bagi orang-orang yang ingin menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, ya dasar keagamaannya itu harus ada. Ilmu syariat dan ilmu thariqahnya itu harus seimbang. Nah, kemudian bagaimana yang dimaksud dengan penguasaan terhadap ilmu syariat? Apakah harus hafal satu kitab gitu dari A sampai Z atau enggak juga lah? Siapa yang kuat seperti itu? Itu kan nggak bisa. Masih nggak harus seseorang itu harus menghafal satu kitab, misalnya Fathul Mu'in atau Fathul Wahhab atau Tuhfatul Muhtaj, Mughni Muhtaj, An-Najmul Wahaj, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kitab Al-Muhadzab, Nihayatul Madhab, Nihayatul Madhab atau An-Nihayah karya Imam Haramain, atau Bahrul Bahrul Madhab misalnya, atau kitab Al-Um fil Fiqh Syafi'i karya Imam Syafi'i radhiyallahu taala, ya nggak gitu juga lah. Tapi apa? Dalam syariat sekiranya semua ilmu atau dasar-dasar dalam ilmu syariat itu sudah dikuasai. Itu syarat dari syariat sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abbad di dalam kitabnya Al-Mafakhirul Aliyah. Beliau menyatakan demikian. Jadi nggak harus menguasai semua bidang keilmuan dalam syariat. Atau ibadahnya mau kapan? Kalau ibaratnya kita itu harus bertabahur ilmu terlebih dahulu, baru kemudian kita mengikuti ilmu thariqah. Enggak lah. Enggak seperti itu. Ya karena kalau kita melihat sejarah, ya misalnya guru-guru dari Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala yang bernama Syekh Ali Al-Khawas. Beliau itu kalau di pandangan masyarakat adalah orang yang awam. Beliau nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Orang yang nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Dan beliau mengetahui ilmu syariat ya dengan prakteknya. Cara wudhu itu bagaimana, cara sholat itu bagaimana, hal-hal yang membatalkan wudhu, hal-hal yang membatalkan sholat, yang membatalkan puasa, cara zakat, cara haji, itu dan seterusnya. Nggak harus menguasai keseluruhan, enggak. Dan ternyata oleh Allah Ta'ala beliau ini dijadikan sebagai seorang kekasih. Tidak hanya itu, bahkan beliau inilah yang membukakan pintu kemarifatan kepada Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Bahkan kitab-kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani misalnya seperti Ad-Durarul Ghawas fi Fatawi Syekh Ali Al-Khawas, itu satu kitab lah. Itu satu kitab yang hanya khusus membahas tentang ucapan-ucapan, fatwa-fatwa yang disampaikan oleh Syekh Ali Al-Khawas. Satu kitab itu. Padahal beliau ummi. Ya kan? Juga dengan Al-Mizanul Kubra, itu fikih perbandingan itu, versi ahli tasawuf. Itu pun juga sama, banyak sering kali mengutip pandangan-pandangan atau ilmu-ilmu yang didapatkan dari Syekh Ali Al-Khawas. Kitabnya Lataiful Minan wal Akhlaq fi wujubi tahadduts bin ni'ami 'alal itlaq, 2 jilid itu. Itu juga sering mengutip pandangan dari Syekh Ali Al-Khawas. Tanbihul Muqtarin dan banyak kitab yang lain, karya-karya dari Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, di mana dari karya-karya tersebut seringkali mengutip pendapat dari Syekh Ali Al-Khawas. Padahal boro-boro beliau bisa baca kitab. Seorang ummiyun, bukan? Seorang ummi, seorang yang tidak tahu apa-apa, yang nggak bisa nulis, yang nggak bisa baca. Tapi ketika Allah Ta'ala berkehendak pada beliau untuk menjadi seorang kekasih, ya jadi, gitu. Dan bisa membukakan hati seseorang untuk bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala
itu beliau dibukakan pintu hatinya, pintu kemarifatan kepada beliau di tangan Syekh Ali Al-Khawas. Sehingga kita jangan jangan taklid buta. Jangan taklid buta terhadap satu pandangan. Lihatlah, luaskanlah pandangan kita agar kita itu tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Ya, karena ketika seseorang itu memiliki ilmu yang luas, qalla ingkaruh, dia akan sedikit pengingkarannya kepada orang lain. Gitu. Nah, sehingga itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, mangkanat billahi bidayatuhu kanat ilaihi nihayatuh. Ketika langkah awal kita itu dalam berproses menuju Allah Subhanahu wa taala itu adalah oleh Allah, maka akan Allah sampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan finish kita. Oke. Selanjutnya wal mushtaghalu bihi huwallazi ahbabtahu wa sara'ta ilaihi wal mushtaghalu anhu huwal mu'taru alaihi. Al mushtaghalu bihi, sesuatu yang dengannya kita disibukkan. Sesuatu yang dengannya kita disibukkan. Maka itulah yang harus engkau cintai dan itulah yang harus kita kejar. Ya, dalam arti alat ini. Cara, satu alat, satu wasilah, di mana dengan cara inilah yang kita gunakan. Makanya di sini disebutkan alladzi tashtagilu bihi. Maksudnya, artinya sesuatu yang kita menyibukkan diri dengannya. Fi jami'i awqatika, dalam semua waktu-waktumu. Wa tusrafu ilaihi kulliyatuka, dan totalitas dirimu itu diarahkan kepadanya, itu adalah huwal habibul ladzi tasara'a ilaihi, tusari'u ilaihi. Itu adalah satu hal yang dicintai yang engkau itu harus mengejarnya. Dan kesibukan apa yang harus kita kejar, yang harus kita cintai? Nah, kata Syekh Ibnu Ajibah, wa afdalu asyghalika dzikruhu. Dan sebaik-baiknya kesibukanmu itu adalah engkau mengingat kepada Allah. Zikir. Bagaimana? Zikir yang bagaimana? Wal yakun dzikran wahidan. Pengingat yang satu, wa qasdan wahidan, dan tujuan yang satu, tablughu muradaka insyaallah, yang dimana dengan zikir itu dapat menyampaikan diri kita kepada yang engkau inginkan. Nah, jadi hal ini merupakan apa? Motivasi kepada kita semua agar kita itu senantiasa menghiasi diri kita, menyibukkan dengan diri kita dengan zikir, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena inti daripada zikir sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya itu adalah apa? Memindahkan diri kita, mengantarkan diri kita supaya kita bisa berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala secara rohaniah. Bukan zikir yang justru dengan zikir itu kita membanggakan diri sehingga kita menyebut diri kita sebagai ahli zikir, bukan. Karena zikir itu bagaimana niatnya? Karena zikir itu bagaimana niat kita. Ketika niat kita itu adalah niat yang negatif, maka jadinya negatif. Ketika zikir kita itu niatnya positif, maka niatnya akan jadi positif. Tuh. Wal mushtaghalu bihi huwallazi ahbabtahu wa sara'ta ilaihi, dan sesuatu yang dengannya engkau akan menjadi tersibukkan, maka itulah yang harus engkau cintai dan itulah yang harus engkau kejar.
Dan wal mustaghalu anhu. Sementara yang dapat membuatmu sibuk sehingga lupa dari Allah Ta'ala, huwal mu'tsaru alaihi, itu adalah hal yang harus engkau jauhi. Jadi kalau al mu'tsaru alaihi, sesuatu yang harus kita jauhi. Artinya ay tagibu anhu huwal mu'tsaru ilaihi ay huwal ladzi taraktahu wa athartahu billahi ta'ala alaihi. Artinya, dan sesuatu yang membuat kita itu jauh dari Allah Ta'ala, ya maka itulah yang harus kita tinggalkan, dan kita lebih mendahulukan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hal yang itu. Jadi kita lalai kepada Allah Ta'ala, jadi kita hubud dunia, cinta kepada dunia, cinta kepada selain Allah Ta'ala, ya harus kita lawan. Melalui siapa? Yang melalui Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah supaya Allah Ta'ala membantu kita dalam perlawanan lawan-lawan yang ada dalam diri kita, musuh-musuh yang ada dalam diri kita, yaitu ada syahwat, ada nafsu, ada ujub, pamer, sum'ah, takabur, dendam, iri, sakit hati, apalagi adu domba, dan seterusnya. Atau merasa bahwa dirinya itu mulia, merasa dirinya soleh, merasa dirinya orang yang berilmu, merasa dirinya yang paling cerdas, yang paling pandai, yang paling benar. Nah itu yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhi. Itu. Kenapa? Ya, dalam sebuah ayat Allah Ta'ala itu telah berfirman, innallaha yarzuqu, dalam hadis qudsi ya, innallaha yarzuqul abda ala qadri himmatih. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan rizki kepada hamba sesuai dengan kadar kesemangatannya. Semangat kita itu tentang apa? Kalau semangat kita itu tentang dunia, maka bagian kita ya dunia. Kalau kita mengejar dunia, wayo capek kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, ya ujung-ujungnya nanti habis, ketemu mah ketemu, puas mah enggak. Betul. Makanya ini pengalaman Tijan, kerja berapa bulan tuh. Jadi awalnya beliau itu pesantren, ya kan, di sebuah pesantren Al-Hidayah itu di Mancak. Kerja 4 bulan ya, 4 bulan. Bukannya dalam 4 bulan ini seharusnya yang orang namanya kerja itu kan dapat penghasilan, ya kan? Dapat hasil, dapat uang, dapat keuntungan. Ini bukannya untung malah buntung. Bukannya dapat duit malah banyak utang. Nah, ya akhirnya beliau udah putus asa, saya malah kerja bukannya nambah bagus, malah nambah susah. Akhirnya beliau pesantren. Makanya kita doakan ini beliau ini supaya beliau itu semangat dalam ngaji, semangat dalam pesantren, dan hambatan apapun yang beliau lalui itu bisa ditepis gitu. Biar fokus dalam menuntut ilmu. Itu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi innallaha yarzuqul abda ala qadri himmatih. Sungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan rizki kepada seorang hamba sesuai dengan kadar kesemangatannya, sesuai dengan kadar cita-citanya. Kalau cita-citanya dunia, ya dunia yang didapat. Kalau sebaliknya, cita-citanya itu adalah akhirat, cita-citanya itu adalah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akhirat dan cinta Allah Ta'ala lah yang akan dia dapatkan. Itu ya, makanya pesan terakhir nih, berapa menit bro? Cukup lah. Ada pesan dari Imam Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, man ra'aitumuhu wa kalamahu hikmatan wa samtahu fikratan wa nadarahu ibratan fala tattahimu minhu fa innahu qad qata'a umrahu fi ibadatin wa sulukahu abadan fi ziyadatin. Seseorang yang kalian semua lihat
dirinya dan ucapannya itu adalah hikmah, adalah mutiara hikmah, adalah mutiara pelajaran, mutiara ilmu. Diamnya saja dia untuk berpikir, pandangannya saja itu untuk tafakkur, tadabbur, introspeksi. Maka fala tattahimu minhu, kalian itu jangan jauhi, jangan tuduh dia dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Kenapa? Fa innahu qad qata'a umruhu fi ibadatin, karena dia telah melewati umurnya dalam ibadah. Wa sulukahu abadan fi ziyadah, dan perjalanannya menuju Allah Ta'ala selamanya itu ada dalam penambahan. Titik. Tapi sebaliknya, waman ra'aitumuhu batilal amali, kalau seseorang yang kalian lihat dia itu terlalu banyak cita-cita, terlalu banyak angan-angan, wa yusi'ul amala, dan amalnya itu acak-acakan, amalnya buruk, maka ketahuilah fa'lamu anna da'ahu adhal, ketahuilah bahwa racun yang ada dalam dirinya itu mematikan. Ya bukan berarti kita langsung nuduh, oh kamu mah bahaya buat saya, tunggal lah. Ya dalam arti kita jangan sampai meniru dirinya. Kita jangan sampai mengikuti langkah-langkah atau pelajaran yang buruk dari dirinya. Dan itu kita simpan saja di dalam hati, bahwa keyakinan bahwa di dalam diri orang yang tadi yang kurang baik itu memiliki efek yang negatif kepada diri kita. Ya udah cukup diam aja. Nggak perlu kita omongkan, oh kamu ini orang jahat gini-gini, nggak perlu lah. Singgung orang lain. Dan di sisi lain ya kita harus husnudzon kan. Husnudzon kepada orang lain, siapapun, husnudzon kepada siapapun dalam bentuk apapun, ya karena bisa jadi orang yang dohirnya itu buruk, hakikatnya dia adalah orang baik. Sehingga kita jangan pernah merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang baik, jangan pernah merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang soleh, tetapi merasalah bahwa diri kita adalah orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang tidak memiliki apa-apa, yang hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ayqana annallaha yatlubuhu shadaqat talabu ilaihi wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan dari hadirin yang ada di sini, terutama yang berkaitan dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini. Oke. Jangan cintai seseorang yang tidak cinta kepada Allah. Cinta itu soal rasa kan. Rasa itu hanya bisa dirasakan oleh perasaannya, oleh hatinya, oleh ruhnya. Masalah cinta, masalah rasa itu ada dalam diri kita. Boleh bergaul, boleh ngobrol, boleh bercanda dengan dia meskipun dia tidak cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi jangan sampai perasaan kita itu hanya fokus terus-menerus kepada dirinya. Ya dalam arti orang yang tidak cinta Allah Ta'ala itu kan perasaan yang ada dalam diri orang lain tadi kan. Ya kita kan nggak tahu perasaan dia ke Allah Ta'ala itu bagaimana, rasa dia kepada Allah Ta'ala itu bagaimana. Intinya husnudzon. Ya karena ungkapan tadi itu bagi orang-orang yang sudah cinta kepada Allah Ta'ala, sehingga dia tahu mana yang cinta kepada Allah Ta'ala dan mana yang tidak cinta kepada Allah Ta'ala. Selagi belum kita ini belum menjadi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belum bisa membedakan mana orang yang cinta kepada Allah Ta'ala atau belum cinta kepada Allah Ta'ala, ya otomatis langkah yang kita ambil itu adalah husnudzon. Ya, soalnya ungkapan yang tadi itu mungkin bagi kalangan-kalangan tertentu yang sudah mencapai cinta Allah Ta'ala sehingga bisa membedakan mana yang cinta Allah, mana yang tidak cinta Allah. Gitu bro. Ada yang lain?
Karena nggak ada, kita tutup pengajian ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.